Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni. Saya dari SMP Negeri 7 Kota Bogor. Saya adalah mahasiswa PPG di LPTK UIN Salatiga. Selamat menyaksikan video ujian saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, gimana kabarnya anak-anakku? Baik, hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. So, silakan dibuka buku paketnya. Sudah? Baik, sebelum kita masuk ke bab 2, Bapak akan absen dulu ya. Yumna. Baik, yang sakit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semoga yang sakit Allah kasih kesembuhan segera ya. Baik anakku, sebelum Bapak masuk ke bab 2, Bapak akan tanya dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang alif lam komariah dan alif lam samsiah. Oke, apa perbedaan alif lam komariah sama alif lam samsiah? Komariah apa komariah? Jelas, apa yang jelas? Alif lamnya dibaca jelas. Contohnya alhamdulillah. Kalau alif lam samsiah melebur. Apa yang melebur? Lamnya. Baik, dibaca nggak di sini ya? Enggak. Contohnya apa? Ar-Rahman. Apa lagi? Ad-Duha, Ar-Rahim. Apa lagi? An-Nas. Baik. Oke, alhamdulillah berarti kalian sudah paham tentang alif lam komariah dan alif lam samsiah. Sebelum kita masuk ke bab 2, kan bab 2 itu meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Berarti kita akan kenalan sama Allah. Oke. Rukun iman keberapa sih? Rukun iman keberapa sih? Iman kepada Allah? 1, yakin. Rukun iman keberapa? Ke-1. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kitab. Yang keempat, rasul. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, qadar. Berarti iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang pertama. Oke, Bapak pengen nanya lagi. Mata ini punya siapa? Punya Allah. Hidung kita? Allah. Telinga kita? Allah. Rambut? Tangan? Kaki? Allah. Hati? Allah. Berarti semuanya milik Allah. Jadi kita sebetulnya nggak punya apa-apa. Nah, sekarang untuk lebih mengenal lagi tentang Allah, Bapak akan memberikan salah satu tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan kalian. Sok, silakan handphonenya diambil dulu. Nah, ini dulu. Ya. Oke, bisa masuk? Oke. Kalau masuk lagi bisa langsung ya. Apa? Oke. Gimana kepada Allah?
91. Ya, 91 berapa? 99. Belum. Makasih apa? Allah Maha. Allah melihat berarti kalian sebelumnya sudah belajar tentang asmaul husna. Di SD kalian sudah belajar apa sih? Asmaul husna. Nama-nama asmaul husna yang kalian pelajari di SD. Al-Ghafar, Kamu, As-Samad, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahid, Al-Malik. Baik anakku, hari ini di SMP sekarang kalian akan belajar langsung 4. Pertama Al-Madim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke 4 nama Asmaul Husna tadi, kita baca dulu bareng-bareng ayat tentang Asmaul Husna ada di halaman 33 ya. Yuk, mari kita sama-sama baca. Itu Al-A'raf ayat 180. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau coba baca terjemahnya? Coba. Ayo, siapa yang mau? Yang mau baca? Ayo, belajar berani. Siapa yang mau baca terjemahnya? Ayo. Iya. Mau? Silakan baca. Ya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-namanya. Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, dan bermohonlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kalau misalkan kita mau, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang baik. Bacanya ya Alim. Ya Allah, maafkanlah atas segala dosa-dosaku, ya Ghafur. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang sabar, ya Sabur. Ya Allah, berikanlah aku teman-teman atau rekan-rekan atau keluarga yang menyayangiku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baik, untuk lebih mengenal Asmaul Husna yang 99, mari kita sama melafalkan 99 Asmaul Husna. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya
Baik, alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, insya Allah dia akan masuk surga. Baik, tadi sudah menghafalkan Asmaul Husna, sudah kenal Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Oke, Bapak pengen nanya sama kalian, tujuan kalian apa? Tujuannya apa? Belajar Asmaul Husna. Hah? Mengenal Allah, berarti harus kenalan. Mengenal Allah. Apalagi tujuan kita belajar Asmaul Husna apa sih? Selain mengenal Allah, lebih dekat lagi sama Allah. Kita harus dari kata ya. Baik. Kita tahu nih, Allah sudah tahu apa yang Allah inginkan. Berarti kita juga harus tahu apa yang Allah tidak inginkan. Tidak Allah suka apa contohnya? Berbuat maksiat, zina, apa lagi? Apa lagi? Meninggalkan sholat, apa lagi? Apa? Enggak puasa, apa lagi? Menghati anak yatim, luar biasa. Nah, kalau misalkan kita sudah dekat sama Allah, kita sudah tahu sama Allah, berarti akan timbul rasa cinta sama Allah. Kenapa? Cinta sama Allah. Nah, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir itu tidak akan kalian bisa lakukan kalau misalkan kalian tidak cinta sama Allah. Benar nggak? Iya. Makanya kita harus tanya dulu, kenal dulu sama Allah, melalui Asmaul Husnanya. Dekat dulu sama Allah. Oh, Allah tuh suka kalau saya suka ngaji. Berarti kita harus ngaji. Oh, Allah tuh suka kalau misalkan kita suka sholat. Berarti kita harus. Oh, Allah tuh nggak suka kalau misalkan kita tuh sering maksiat. Berarti jangan maksiat. Timbul rasa cinta sama Allah. Ketika cinta sama Allah, kita akan laksanakan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim itu apa sih? Al-Alim itu Allah Maha mengetahui. Terus korelasinya sama kita apa? Nah, ketika Allah Maha mengetahui, berarti ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu sangat Allah aja Al-Alim, Allah aja ilmunya sangat luas. Berarti kita harus rajin belajar. Ya, berarti kita harus rajin belajar. Al-Khabir, Al-Khabir itu apa? Maha teliti. Pernah nggak kalian melihat ciptaan Allah yang tidak sempurna? Berarti kalau misalkan As-Sami Muhammadiyah, berarti kita tidak boleh mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Ya, sesuatu yang tidak baik. Terus kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau misalkan ada orang yang ngobrol, ada yang curhat, dengerin dulu. Alhamdulillahnya kalau misalkan kita bisa ngasih solusi. Ya. Al-Bashir, Allah itu Maha melihat, berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Jadi 6 kelompok. Jadi gini aja gampangnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, paham? Oke, bisa menggunakan Googling, boleh chat GPT, boleh Gemini, silakan. Oh iya, di sini ada orang. Oke. Setiap kamu bawa berapa nanti? 20. Baik.
Sudah? Baik, bisa dengarkan dulu Bapak sebentar? Nah, baik. Kalian akan membagi tugas setiap kelompoknya. Ada yang mencari studi kasus, membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari studi kasus tersebut. Ada yang membuat poster melalui Canva. Siapa yang membuat Canva? Siapa yang membuat studi kasus? Bukan fotonya, bukan foto tentang kegiatan, tapi foto tentang lafal Oke, studi kasusnya apa? Bisa dibacakan? Oke, dari semua yang tadi sudah Bapak keliling, Al-Alim, Al-Bashir, Al-Qadir, Al-Sami, semuanya sudah paham tentang penamalan Al-Alim, harus belajar dengan tekun. Al-Qadir teliti dan Allah itu maha mengetahui ya. Al-Bashir kalau misalnya Allah itu maha melihat, dan As-Sami Allah itu maha mendengar. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu selalu mengawasi. Kenapa? Kenapa? Harus jujur, nggak boleh berbohong. Itu adalah salah satu bukti kalau misalkan kita taat kepada Allah dan cinta kepada Allah dan mengamalkan Al-Alim, Al-Qadir, Al-Bashir, dan As-Sami. Ya, baik. Ini adalah hasil dari kelompok Al-Alim. Hebat, luar biasa ya. Ya, tepuk tangan untuk Al-Alim. Jadi kalian tidak perlu capek-capek untuk membuat poster kan? Tinggal masukin tanpa upload. Ya nggak? Padahal nama Asmaul Husna pun bisa seperti ini. Itu rahasia negara. As-Sami, Al-Qadir, dan Al-Basir. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah minggu depan, karena pertama kita sudah belajar tentang Al-Quran, sudah belajar baca. Yang kedua kita sudah mengenal Allah sekarang. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang seperti apa itu sholat. Ya, sholat apa? Sholat. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.